Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Margaret Yudia NIM 152-17005, kemudian Amanda Aufa NIM 152-17020, dan Krista Nusiana 152-17062. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan UAS Arsitektur Hijau, yaitu evaluasi kinerja hijau Gedung Kuliah Umum 2 Kampus ITB Jatinangor. Selanjutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Bahasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pertama yaitu mengenai konsumsi energi terbesar yang diperoleh oleh bangunan, dan juga bangunan menyumbang sekitar 30 hingga 40% emisi karbon dan juga menggunakan 40 hingga 50% energi. Dan permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan konsep arsitektur hijau. Arsitektur hijau ini mempertimbangkan efisiensi energi, pola berkelanjutan, dan pendekatan holistik yang berwawasan lingkungan. Dan terdapat juga standar-standar yang kami ikuti. Lalu tujuan laporan pada kali ini yaitu mengetahui aspek-aspek penilaian bangunan hijau dalam indikator energi efisiensi dan konservasi, kemudian mampu mengidentifikasi kriteria dan konsep rancangan hijau atau green design pada kategori ketetapan pengembangan tapak, kemudian mampu mengevaluasi kinerja bangunan dan menggunakan alat bantu seperti perangkat lunak atau aplikasi asesmen evaluasi berguna, dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis hasil evaluasi kinerja bangunan dan memberikan rekomendasi atau respons terhadap analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, itu ada GKU 2 Kampus Jatinangor, lokasinya di ITB Kampus Jatinangor. Kemudian didirikan tahun 2013, jumlah lantai 4 dengan luas 4.866,2 meter persegi. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah mengenai Greenship Rating Tools. Jadi di sini yang digunakan adalah versi 1.1. Di sana ada 6 aspek, yaitu aspek tepat pengelolaan, kemudian efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruang, serta manajemen lingkungan binaan. Untuk solar jet sendiri, solar pad itu sendiri memiliki arti representasi dari matahari yang bergerak di belahan langit. Fungsi dari diagram ini yaitu sebagai analisis seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Diagram ini juga dapat dimanfaatkan untuk merancang desain bukaan dengan kapasitas cahaya matahari yang masuk sesuai dengan keperluan. Gambar yang digunakan pada solar chart ini merupakan gambar ortogonal, dan juga bentuk lingkaran merupakan representasi dari belahan langit dengan azimuth angle yang berarti arah gerak matahari sepanjang perimeter, sedangkan altitude angle berarti ketinggian dari garis horizon susunan lingkaran konsentris dengan puncaknya zenith yaitu 90 derajat. Ini merupakan gambar solar chart pada kiri, dan juga di kanan terdapat vertical solar angle dan horizontal solar angle dengan kelengkapan horizontal dan vertical shading serta jenis lainnya. Selanjutnya. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yang kita gunakan adalah OTTV. OTTV sendiri menurut Haryanto adalah sebuah metode perhitungan teoritis dari besar beban panas yang masuk melalui selubung bangunan, yaitu dinding dan atap pada gedung menggunakan alat pendingin AC, dan rumus OTTV menurut Setiawati 2015 adalah seperti gambar berikut. Berikutnya menggunakan aplikasi Edge Building. Jadi platform ini merupakan aplikasi yang terbuka bagi yang tertarik dengan bangunan hijau. Lalu Edge juga memanfaatkan penemuan solusi teknis pada tahap awal desain sebagai langkah pengurangan biaya operasional dan dampak lingkungan. Kemudian proyeksi penghematan operasional dalam platform ini berasal dari masukan informasi pengguna sesuai aspek-aspek tertentu. Kemudian beberapa bangunan yang dapat dianalisis oleh aplikasi ini adalah rumah, rumah sakit, kantor, hotel, dan sebagainya. Lalu suatu bangunan harus memiliki pengurangan konsumsi energi operasional, penggunaan air, dan energi yang terkandung dalam materialnya sebanyak 20% untuk memenuhi persyaratan bangunan hijau menurut aplikasi Edge Building. Selanjutnya. Untuk data analisis yang pertama adalah data Greenship Rating Tools, yaitu yang kita lakukan adalah meninjau dari aspek pertama. Nah,
Untuk yang pertama kali ditinjau adalah ada 2 subkategori prasyarat, yaitu ASD P1 terkait site management policy dan ASD P2 yaitu yaitu terkait motor vehicle reduction policy. Kemudian untuk P1 diasumsikan terdapat surat pernyataan sehingga dimungkinkan penilaian green building. Sedangkan untuk SDP 2, bangunan diasumsikan memiliki surat pernyataan tersebut sehingga dimungkinkan penilaian green building. Untuk ASD 1 sendiri, bangunan GKU 2 mendapatkan 1 poin karena telah memiliki beberapa fasilitas umum dengan jarak yang telah tertera pada layar. Kemudian untuk ASD Community Accessibility selanjutnya, halte dan stasiun transportasi umum terdekat sejauh 1 km sehingga bangunan ini tidak mendapatkan poin. Selanjutnya untuk poin yang lainnya juga bangunan ini tidak memiliki poin. Selanjutnya untuk motor vehicle reduction karena diasumsikan terdapat surat pernyataan pengurangan kendaraan bermotor sehingga poin diasumsikan didapatkan oleh bangunan GKU 2 dengan kebijakan diserahkan kepada pihak sarana dan prasarana kampus terkait. Nah, kebijakan yang memungkinkan adalah carpooling, yaitu dengan memanfaatkan bus yang dimiliki kampus sehingga gedung ini berhak mendapatkan 1 poin. Kemudian penambahan nilai untuk site landscaping, di sekitar tapak terdapat lanskap vegetasi hijau yang cukup luas. Dengan asumsi RTH ini seluas 40% dari luas total bangunan, maka GKU 2 mendapatkan 2 poin. Selanjutnya untuk heat island nilai maksimal 2 poin itu karena nilai albedo sekitar 0,7 sehingga bangunan ini tidak berhak mendapatkan poin terkait heat island effect. Kemudian untuk stormwater management, menurut wawancara dengan narasumber Imam 22 tahun mahasiswa ITB Jatinangor, kondisi drainase di sekitar bangunan dalam kondisi baik dan terawat. Air mengalir menuju drainase dengan lancar. Ketika musim penghujan tiba, luapan air dan banjir tidak pernah terjadi. Sehingga dengan asumsi persentase pengurangan beban limpasan air hujan sebanyak 75%, bangunan ini berhak mendapatkan 2 poin. Berikut, menurut wawancara dengan narasumber Imam, sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian untuk site management, SOP tentang pengendalian terhadap hama penyakit dan guma belum ada, sehingga tidak mendapatkan poin. Selain itu, tersedia dalam ruang terbuka hijau untuk penyediaan habitat satwa dan peliharaan, sehingga bangunan ini mendapatkan 1 poin. Untuk building aspek nomor 7, building neighborhood, berdasarkan wawancara dengan Fuzianti 22 tahun, mahasiswa ITB, bangunan GKU 2 memiliki tempat beribadah, musola, dan WC, sehingga bangunan ini berhak mendapatkan 1 poin. Untuk akses jalan kaki ke gedung tetangga GKU 1 adalah berupa jalur teduh, sehingga bangunan ini mendapatkan 1 poin. Untuk poin tentang dedikasi kepentingan umum yang berupa utilitas umum seperti gardu listrik dan revitalisasi bangunan cagar budaya, bangunan ini tidak mendapatkan poin. Analisis selanjutnya yaitu mengenai solar pad. Jadi di bawah ini merupakan solar pad diagram dari GKU 2 ITB Jatinangor dan juga titik-titik yang kami tentukan pada penentuan solar pad kali ini yaitu pukul 9 pagi hingga 5 sore karena kami anggap waktu-waktu tersebut merupakan waktu produktif kegiatan perkuliahan. Selanjutnya. Dari diagram solar pad tersebut, kami mendapatkan hasil VSA dan juga HSA seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi untuk tampak utara dan tampak selatan perpustakaan ITB, maksudnya untuk tampak A dan tampak B, kemudian tampak C dan tampak D itu seperti pada gambar di samping. Untuk tampak barat daya dan timur laut, VSA yang didapatkan yaitu 40 derajat, dan juga untuk HSA yang didapatkan yaitu 16 derajat. Untuk tampak tenggara dan barat laut, nilai VSA yang didapatkan adalah 45 derajat, sedangkan nilai HSA yaitu 26 derajat. Jenis shading device yang akan digunakan pada analisis kali ini yaitu berupa egg-rate. Shading ini juga dinilai memiliki efisiensi yang tinggi dan juga cocok untuk iklim tropis yang panas. Selain itu, penggunaan HSA dan VSA juga secara bersamaan
menghindari nilai HSA dan HSA individual yang terlalu rendah karena menyebabkan shading device yang terlalu panjang. Selanjutnya, ini merupakan shading vertikal dan horizontal yang kami analisis. Pada tampak B memiliki 3 macam jenis jendela, tampak B juga 3, kemudian tampak C dan A masing-masing 1 jenis jendela. Dari PSA dan HSA tersebut dicari panjang total untuk vertical shading dengan rumus Y dibagi dengan tan HSA, dan juga horizontal shading dengan rumus HS total sama dengan X per tan PSA. Masing-masing jendela, X dan Y berurutan adalah tinggi dan lebar jendela itu sendiri. Jadi X itu merupakan tinggi jendela dan Y itu merupakan lebar jendela. Namun VS total dan HS total dinilai cukup panjang atau terlalu panjang, maka panjang tersebut dibagi-bagi lagi berdasarkan kerapatan shading device. Panjang total tersebut dibagi ke dalam beberapa dimensi yang lebih kecil dengan rumus seperti yang terlihat pada di bawah ini. Selanjutnya, berikut merupakan tabel hasil analisis SolarPath berdasarkan jenis-jenis jendela pada tiap tampak A, B, dan juga C. Ya, boleh dilanjut. Berikutnya adalah hasil analisis menggunakan perhitungan OTTV bangunan. Jadi berdasarkan data bangunan itu, bangunan GKU 2 ITB Jatinangor memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan orientasi barat laut, timur laut, tenggara, dan barat daya. Kemudian bukaan pada bangunan itu berupa kaca fiberglass setebal 6 mm dengan kusen aluminium. Nah, dari perhitungan yang dilakukan didapatkan bahwa 2 sisi bangunan yang berseberangan, yaitu timur laut dan tenggara dan barat daya dan barat laut, itu memiliki nilai WWR yang sama atau nilai windows wall ratio yang sama karena letak dan ukuran bukaan yang hampir persis. Di kanan itu merupakan tabel perbandingan total area bukaan dan WWR dari keempat sisi bangunan. Boleh lanjut. Kemudian dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa nilai OTTV GKU 2 ITB Jatinangor memiliki nilai OTTV senilai 23,30 Watt per meter persegi dan telah memenuhi persyaratan standar OTTV bangunan, yaitu di bawah 45 Watt per meter persegi. Maka dengan nilai OTTV tersebut, bangunan ini memperoleh bintang 3. Metode berikutnya adalah menganalisis bangunan dengan menggunakan aplikasi Edge Building. Jadi yang pertama itu kita memasukkan data lokasi, tipologi, dan masa operasional dari bangunan GKU 2 ITB Jatinangor seperti jumlah lantai dan sebagainya. Kemudian berikut merupakan hasil analisis oleh aplikasi Edge berdasarkan data-data yang telah diinput meliputi sistem bangunan seperti penggunaan energi, penggunaan air, dan material yang berikutnya akan dibahas secara lebih rinci. Jadi ini adalah grafik penghematan energi dari bangunan GKU 2 Jatinangor. Jadi di sini tertulis bahwa bangunan ini telah memenuhi 26,07% penghematan energi dengan aspek yang terpenuhi itu dapat dilihat pada tabel di kanan, yaitu ada nilai WWR yang rendah yaitu sebesar 8,46%. Lalu bangunan ini pun menggunakan material reflektif dengan albedo 0,7 dan 0,8. Lalu bangunan ini pun menggunakan external shading devices dan juga menerapkan sistem penghawaan alami untuk koridor-koridor selasar dengan selasar terbuka seperti itu. Boleh lanjut? Selanjutnya untuk aspek kedua adalah penghematan air yang bisa dilihat dari gambar di kiri. Bangunan GKU 2 Jatinangor telah memenuhi penghematan air sebanyak 24,15%. Dengan aspek yang dihemat itu adalah shower dan juga water closets dan urinals. Aspek ini terpenuhi karena bangunan GKU 2 Jatinangor menerapkan keran yang memiliki laju air rendah pada
jet shower dan juga pada keran air di setiap kamar mandinya. Dan juga menerapkan sistem dual flush untuk water closet di setiap kamar mandi. Kemudian untuk aspek ketiga adalah penghematan embodied energy. Jadi dapat dilihat bahwa penggunaan material reinforced concrete slab pada plat lantai bangunan itu mengurangi beban energi yang terkandung di dalam material sebanyak cukup signifikan dari 1000 hingga 264. Lalu penggunaan aluminium sheet untuk material atap pun juga berpengaruh pada pengurangan energi dan juga eksternal dan internal walls, yaitu penggunaan material dinding bata dengan ketebalan 150 mm. Nah, namun untuk penggunaan kisi-kisi aluminium itu membuat adanya peningkatan beban energi menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, jadi untuk kesimpulan dari analisis edge building ini, dari segi efisiensi energi, GKU2 ITB Jatinangor telah memenuhi standar sertifikasi edge building di atas 20%. Lalu untuk efisiensi penggunaan air juga GKU2 ITB Jatinangor telah memenuhi standar sertifikasi edge building. Lalu untuk embodied energy pun juga memenuhi. Berikutnya ya. Untuk kesimpulan dan saran pertama yaitu terkait ASD. Jadi dengan asumsi bangunan memenuhi prasyarat terkait penilaian bangunan hijau yaitu ASD1, ASDP1 dan ASDP2, maka Gedung Kuliah Umum 2 Kampus ITB Jatinangor mendapatkan skor 9 dari maksimal 16 poin dengan rincian ASD1 sebanyak 1 poin, ASD2 1 poin, ASD3 2 poin, ASD4 0 poin, ASD 5 2 poin, ASD 6 1 poin, dan ASD 7 2 poin. Untuk sarannya adalah yang paling memungkinkan yang dapat dilakukan pihak sarana prasarana untuk meningkatkan nilai bangunan hijau GO2 adalah dengan menyediakan tempat parkir sepeda beserta shower khusus pengendara sepeda. Tempat parkir sejumlah 1 unit per 30 pengguna gedung tetap hingga maksimal 100 unit sepeda. Sedangkan untuk shower khusus pengendara sepeda adalah sebanyak 1 per 25 tempat parkir sepeda. Dengan menyediakan hal ini, GKU2 dapat mendapatkan 2 poin tambahan. Selain itu, pihak sarana prasarana dapat menyusun SOP terkait pemeliharaan tapak agar GKU2 mendapatkan 1 poin tambahan. Selanjutnya, kesimpulan untuk solar pad yaitu GKU2 ITB Jatinangor telah mempunyai vertikal shading aluminium berjarak 5-10 meter yang berfungsi untuk menghalangi beberapa persen sudut cahaya matahari yang masuk. Namun, penambahan shading device agar sudut cahaya matahari ini dapat terhalang sepenuhnya. Shading device yang diusulkan pada analisis kali ini yaitu berbentuk accurate. Lalu untuk sarannya sendiri, shading yang diusulkan pada analisis kali ini dapat berupa horizontal shading, vertical shading, maupun accurate. Untuk menentukan shading device, data-data dari solar pad tidaklah cukup. Dibutuhkan data-data tambahan lain yang lebih detail, misalnya seperti plug-in pada beam yang merepresentasikan radiasi matahari per titik-titik fasad bangunan. Namun, solar pad ini juga dapat digunakan sebagai data dasar dalam menentukan bentuk shading device yang fungsional. Selanjutnya, untuk kesimpulan OTTV, nilai OTTV GKU2 Jatinangor yaitu 23,30 Watt per meter persegi dan telah memenuhi persyaratan di bawah 45 Watt per meter persegi. Dengan nilai OTTV tersebut, bangunan ini memperoleh bintang 5. Lalu untuk sarannya, terpenuhinya persyaratan pada OTTV merupakan pencapaian baik yang patut dipertahankan. Selanjutnya, peningkatan kualitas material dinding dan kaca mungkin dapat dilakukan jika kapabilitas pengelola bangunan memadai. Selanjutnya. Untuk kesimpulan dari analisis menggunakan edge,
secara keseluruhan, GKU2 YTB Jatinangor telah memenuhi seluruh aspek persyaratan EDGE untuk dapat memperoleh sertifikasi bangunan hijau, yaitu dengan aspek penghematan embodied energi dengan presentasi tertinggi yaitu 30%, sedangkan ketercapaian aspek penghematan air sebesar 24% dan penghematan energi sebesar 26%. Maka dapat disimpulkan bahwa bangunan GKU2 dapat dikategorikan sebagai bangunan yang cukup baik dalam penciptaan bangunan yang berkontribusi positif terhadap lingkungan melalui pemenuhan ketiga aspek yang telah dijelaskan tadi. Untuk sarannya, hal-hal yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan nilai hijau dari GKU2 adalah yang pertama menambah bukaan bangunan seperti jendela swing, terutama pada ruangan kelas untuk menambah penghawaan alami. Kemudian bisa juga menerapkan teknologi panel surya sebagai sumber energi, lalu menggunakan bola lampu berefisiensi tinggi, menerapkan teknologi rainwater harvesting dan pengelolaan air limbah. Lalu yang terakhir itu mengganti material kusen jendela dan kisi-kisi sun shading dari aluminium menjadi kayu yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.